Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Tripramudita. Saya dari kelas reguler A dengan 3 NIM terakhir 043. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji kualitas air menggunakan metode MPN. Kalian tahu nggak sih teman-teman kalau 60% dari komponen tubuh kita itu adalah air? Kalau aku sendiri sih nggak tahu ya sebelum riset ini. Setelah riset ini aku jadi tahu kalau air itu sangatlah penting bagi tubuh kita. Untuk tetap hidup, kadar air dalam tubuh kita harus dipertahankan sebanyak 68%. Itu membuktikan bahwa air sangatlah penting bagi tubuh manusia. Namun pada masa sekarang ini air itu banyak beredar, banyak dijual, orang-orang banyak didapat. Air itu sangat mudah untuk ditemukan. Tapi apakah air itu aman untuk dikonsumsi? Di dalam jurnal yang saya baca, air dikatakan aman untuk dikonsumsi bila memenuhi 3 syarat, yaitu syarat fisika, syarat kimia, dan syarat mikrobiologi. Untuk syarat mikrobiologi itu berupa air minum tidak mengandung patogen yang berbahaya bagi tubuh. Kalau fisika itu air tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Dan untuk yang kimia itu air minum tidak mengandung zat-zat berbahaya di dalamnya. Menurut WHO, kualitas air dapat ditentukan dengan jumlah bakteri yang terkandung di dalamnya. Sebenarnya terdapat banyak sekali bakteri yang dapat hidup di air, namun secara spesifik ada 2 bakteri yang sangat dominan untuk hidup di air, yaitu bakteri Escherichia coli dan bakteri coliform. Adanya bakteri coliform pada makanan mengindikasikan bahwa adanya mikroba yang bersifat enteropatogenik dan toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Pada dasarnya, proses pengolahan air minum pada prinsipnya itu harus mampu menghilangkan semua jenis polutan, baik pencemaran fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Nah, sudah terjamin amankah air minum yang kita konsumsi sehari-hari itu? Lalu bagaimana cara untuk mengetahui apakah air minum kita itu layak dikonsumsi atau tidak? Pada jurnal yang ditulis oleh Laita Nujana dan Devi Ayunovita pada tahun 2018, dilakukan uji kualitas air dengan menggunakan metode MPN, yaitu Most Probable Number. Sampel yang digunakan adalah sampel dari air sumur dan air minum isi ulang pada Kabupaten Cirebon. Konsentrasi larutannya sendiri itu berbeda-beda, ada 3, yaitu 0,1 mili, 1 mili, dan juga 10 mili. Untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode MPN ini, kita perlu alat yaitu autoclave, cawan Petri, pipet tetes, inkubator, ose, oven, tabung reaksi, dan juga tabung Durham. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam metode MPN ini ada BGLB, LB, EMB, sampel yang diambil dari air sumur pada Kabupaten Cirebon, dan yang terakhir ada sampel air minum isi ulang pada Kabupaten Cirebon. Setelah alat dan bahan siap, langkah pertama yang kita lakukan adalah mensterilisasi alat dengan memasukkannya ke dalam autoclave dengan suhu 121 derajat selama 30 menit. Setelah itu, dilakukan pembuatan media menggunakan 3 bahan tadi, yaitu LB, BGLB, dan juga EMB. Nah, yang pertama ada uji pendugaan. Pada tahap ini, 9 tabung kultur berisi media LB tadi yang sudah ada tabung Durham, kemudian dituangkan sampel air dengan volume yang berbeda-beda, yaitu 1 mili, 0,1 mili, dan 10 mili. Setelah itu, kita inkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, yang selanjutnya ada uji penegasan. Disiapkan masing-masing tabung kultur berisi 10 mili Brilliant Green Lactosabil Port atau BGLB yang sudah dilengkapi dengan tabung Durham, ditambahkan dengan sampel positif,
Lalu tuang air dalam kutu laktosa 1 ml yang sudah diinkubasi dan yang termasuk positif juga. Lalu inkubasi tabung selama 24 jam dalam suhu 45 derajat Celcius. Nah, yang terakhir ada uji penguat. Sampel yang positif tadi pada uji penegasan, lalu kita inokulasi pada media eosin metilen blue atau IMB secara zigzag, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu amati pertumbuhan koloni yang tumbuh pada media EMB tadi. Kita amati jika ada timbul kilau metalik itu adalah ciri-ciri dari koloni bakteri Escherichia coli. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dalam melakukan uji menggunakan metode LBN. Ada 3 tahap, yaitu uji pendugaan, uji penegasan, dan juga uji penguat. Lalu bagaimana hasilnya? Mari kita bahas. Hasil pada uji penduga dapat dicantumkan dalam tabel seperti berikut ini. Kita ketahui bahwa standar baku untuk Escherichia coli adalah 200 mpn per 100 ml. Jika dilihat dari tabel, bahwa kadar mpn per 100 ml dalam air isi ulang maupun air sumur lebih dari standar baku. Jadi dapat dipastikan bahwa kedua sampel tersebut positif coliform. Melalui kedua gambar, yaitu gambar A dan gambar EB, dapat disimpulkan bahwa kedua gambar tersebut terbentuk gelembung gas pada media LB. Yang disimpulkan berarti itu adalah hasil positif. Pada uji penegas, didapatkan hasil bahwa pada gambar A, sampel air isi ulang hasilnya positif dengan adanya gelembung gas. Dan pada gambar B, sampel air sumur hasilnya adalah negatif karena tidak terbentuk gelembung gas. Dari tabel kita ketahui bahwa jumlah mpn per 100 ml air isi ulang lebih dari 1100 yang menandakan bahwa itu adalah positif coliform fekal. Dan untuk air sumur, kadar mpn-nya adalah 0 yang berarti negatif coliform fekal. Nah, pada uji penguat didapatkan 2 gambar hasil seperti pada gambar berikut. Pada gambar A, itu adalah sampel air isi ulang yang ditumbuhi dengan koloni bakteri Escherichia coli yang ditandai dengan munculnya warna hijau metalik. Itu artinya adalah positif mengandung koloni bakteri Escherichia coli. Dan untuk sampel B, sampel air sumur dinyatakan negatif bakteri coliform karena tidak ditumbuhi koloni yang berwarna hijau metalik. Nah, dari hasil pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kedua sampel tersebut tidak layak untuk dikonsumsi karena jumlah mpn yang terlalu tinggi, yaitu lebih dari 1100. Itu adalah kadar yang sangat tinggi, jadi tidak disarankan kita untuk mengkonsumsi 2 sampel tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan saya dari awal sampai akhir video. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.